Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer. Oke, kali ini kita akan membuat tutorial sablon kaos menggunakan tinta dye base. Dan tentu saja akan kita kombinasikan menggunakan teknik sablon DHT dari Grosir Tinta Printer. Bagi kalian yang mau sablon kaos menggunakan tinta biasa, kalian bisa ikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Oke, langsung saja kita proses. Baik, untuk proses cetak gambarnya, jangan lupa kita mirror ya. Jadi kita balik gambarnya, lalu kita cetak di media transfer paper DHT dari Grosir Tinta Printer. Nah, selanjutnya setelah kita cetak, kita akan olesi pasta, lalu kita beri powder, kita cutting. Kita bisa ikuti proses-prosesnya tahap demi tahap. Semoga sablon kaos kali ini bisa bermanfaat. Oke, ini proses cetaknya. Di sini saya menggunakan printer Canon G2010. Dan untuk tinta kita menggunakan tinta dye art fotografi. Nah, buat kalian yang ingin menggunakan tinta dye base biasa, tinta original, tinta pigment, tinta art paper, semuanya bisa. Untuk printernya juga bebas, mau printer Canon, printer HP, printer Brother, maupun printer Epson, semuanya bisa. Oke. Nah, ini hasil cetaknya dan kita akan coba proses selanjutnya. Oke, ini hasil gambar yang nanti akan kita proses sablon ya. Nah, setelah kita siapkan gambar, kita olesi pasta sablon DHT. Untuk pengolesannya kalian bisa lihat video-video YouTube GTP channel yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi kalian bisa pelajari di sana. Namun untuk teknis-teknis khusus, karena proses sablon yang terbaru ini ada teknis khususnya, kita akan videokan. Oke, kita masuk tahap pengolesan pasta ya. Nah, pastanya seperti ini, kita coba oleskan merata di bagian yang akan kita sablon ya, terutama bagian gambar ini semua merata agar hasilnya bisa maksimal. Ada 2 kali pengolesan pasta. Untuk yang pertama itu kita ratakan tipis saja. Nah, yang selanjutnya kita olesi lagi setelah kita proses press menggunakan setrika, dan kita berikan powder sebagai perekat ke kaos. Oke, kita coba olesi pasta ya. Nah, ini kita olesi semua bagiannya, nanti kita ratakan. Nah, seperti ini. Nah, kita olesi rata, baru kita proses press menggunakan setrika untuk tahap pertama. Tahap kedua kita olesi lagi sebagai dasaran pemberian powder sablon DHT. Oke, nanti akan saya tunjukkan hasilnya. Oke, ini hasil pengolesan pasta kita ya. Nah, selanjutnya kita press menggunakan back sticker seperti ini. Kita press menggunakan setrika. Untuk setrikanya kita set paling panas ya. Nah, kita press ya. Kita press ini untuk meratakan pengolesan pasta kita tadi ya. Oke, saya kira cukup. Jadi tidak perlu terlalu lama. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini selanjutnya kita olesi pasta lagi dan kita taburi powder.
baru kita hot gun. Nah, untuk pengolesan yang pertama ini untuk mengunci gambar atau memindah gambar pada pasta ya. Nanti pastanya akan jadi seperti karet ya, yang nanti kita sablonkan ke kaos. Oke, lanjut, ini akan saya olesi pasta dan kita hot gun nantinya. Baik, ini proses pemberian pasta yang kedua. Jadi ini pasta kedua, tidak kita press menggunakan setrika, kita taburi powder dulu ya. Kita taburi powder sablon DHT nya, kita ratakan ya. Setelah rata, kita ratakan seperti ini. Kebagiannya akan kita sablon ya. Nah, ini kebetulan saya tangan satu jadi agak kesulitan. Nanti akan kita tunjukkan hasilnya. Setelah rata, kita hot gun. Nah, nanti kita ikuti proses berikutnya. Oke, ini sudah kita olesi pasta DHT yang kedua, lalu kita taburi powder DHT, dan sekarang kita akan hot gun ya. Kita hot gun sampai benar-benar kering agar powdernya bisa merekat maksimal atau sudah matang, jadi bisa merekat maksimal di kaos yang akan kita press ya. Oke, nanti akan saya tunjukkan hasilnya ya. Nah, ini hasil hot gun kita ya. Kita sudah hot gun, hasilnya dia jadi gilap ya. Nah, ini seperti plastik ya. Nah, seperti plastik seperti ini. Jika kita sentuh pun sudah kering, dia tidak berubah. Ini menandakan powdernya sudah matang. Nah, setelah proses ini kita akan kelupas, dan teknik kelupasnya untuk sablon kali ini kita menggunakan air ya. Kita kelupas dulu, jadi dia nanti sudah tidak berbentuk kertas, tapi nanti jadi seperti karet ya, yang akan kita sablonkan. Nah, kita ikuti langkah-langkah berikutnya agar hasilnya bisa maksimal. Oke. Tahap selanjutnya yaitu pengelupasan hasil sablon kita ya. Kita kelupas dulu dari kertasnya ya. Jadi nanti dia tinggal berupa karet yang langsung kita press ke kaos. Kita coba kelupas dulu. Untuk tekniknya kita kelupas menggunakan air ya. Nah, seperti ini. Kita kelupas menggunakan air, dan nanti setelah benar-benar bersih kita tunggu kering, baru kita press ke kaos menggunakan setrika. Namun sebelum kita press, tentu saja kita cutting sesuai pola yang kita butuhkan ya, sesuai pola gambarnya ya. Ini saya menggunakan tangan satu, jadi agak kesulitan untuk pengelupasannya. Saya kasih gambaran saja ya. Nah, ini seperti ini ya, kita kelupas. Nah, ini. Nanti akan jadi karet ya. Nah, ini sudah jadi karet seperti ini. Mudah ya untuk mengelupasnya ya, tapi kita tunggu sampai bersih. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti setelah bersih saya videokan hasilnya ya. Oke. Nah, ini sudah jadi karet ya, tanpa kertas. Oke.
Nah, ini hasilnya ya. Ketika sudah kita bersihkan, dia sudah jadi semacam karet seperti ini ya. Dan ini yang nanti akan kita press di kaos. Namun karena ini belum rapi, kita butuh cutting ya. Nah, cutting bisa langsung kita cutting atau dengan bantuan stiker. Nah, saya akan menggunakan bantuan stiker ya. Kita bisa gunakan stiker HVS saja yang hemat ya. Oke, kita akan coba cutting, baru nanti kita press ke kaos. Oke, ini hasil sablon kita dan sudah kita cutting. Untuk bagian belakang kita tempel stiker ya, agar memudahkan untuk cuttingnya. Dan karena ini kita menggunakan tinta base-nya itu masih dye base atau seperti tinta ori, tinta yang masih luntur, masih pudar, kita akan semprot dengan pilok clear ya. Kita clear agar dia lebih tahan lama ketika nanti sudah kita press di kaos. Oke, kita akan proses semprot clear dulu. Nanti setelah kering baru kita press ke kaos. Nah, ini hasil sablon kita ya. Kita coba pilok clear di luar ruangan ya. Nah, ini untuk piloknya saya menggunakan pilok ini ya. Bebas kalian mau pakai pilok yang mana, yang penting clear ya. Kita coba semprot. Kita semprot ya, tipis saja. Ya, saya kira cukup ya. Nanti kita tunggu kering baru nanti. Oke, tinggal kita tunggu kering. Nanti kita kelupas stiker bagian belakang dan kita press ke kaos. Oke, kita memasuki tahap akhir proses sablon DHT. Nah, ini hasil proses sablon kita yang tadi. Untuk selanjutnya tinggal kita kelupas stikernya ya. Stiker sebelum kita cutting tadi kita tempel stiker. Dan ini bisa kita kelupas. Nah, ini bisa kita kelupas. Setelah kita kelupas, kita letakkan di kaos dan kita press. Kita tutup dengan back sticker ya. Back sticker kita letakkan, kita tutup back sticker, kita press di kaos. Nah, selanjutnya nanti sudah selesai prosesnya. Oke, kita coba kelupas hasil sablonnya ya. Nah, ini hasil sablon DHT kita setelah melalui berbagai proses yang tadi kita lalui dari awal hingga akhir ya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya glossy ya, karena faktor piloknya ya. Nah, semoga dengan kita semprot clear, tentu saja tinta dye base kita lebih tahan terhadap air dan dia lebih tahan juga, tidak mudah pudar dalam waktu yang cukup lama. Oke, ini hasil sablon DHT menggunakan tinta dye base dengan pasta putih sablon DHT. Kita akan coba tes cuci ya. Walaupun menggunakan tinta dye base, namun aman ya ketika kita cuci. Karena sudah kita semprot pilok clear, jadi dia lebih tahan terhadap air. Mudah-mudahan hasil sablonnya bisa tahan lama seperti sablon-sablon yang lain. Nah, ini tidak ada yang luntur sama sekali, aman, dan kita sablon di kaos warna hitam. Nah, buat kalian yang ingin sablon menggunakan tinta original, tinta dye base, ataupun jenis tinta yang lain, kalian bisa menggunakan cara
yang kita buat di tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bisa bermanfaat. Oke, saya kira ini saja ya tutorial dan informasi teknis mengenai sablon DHT dari Grosir Tinta Printer. Semoga bisa bermanfaat.